Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Gustiora Tridiantoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. 1. Pengertian diksi. Diksi ialah pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur menurut Siswono tahun 2012. Jadi, yang dimaksud diksi atau pilihan kata adalah tindakan memilih kata yang tepat yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu. Sebagai contoh, perhatikan beberapa ungkapan berikut. Diam, tutup mulutmu, jangan berisik, saya harap Anda tenang, dapatkah Anda tenang sebentar? Fungsi diksi melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi, gagasan yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Syarat-syarat diksi. 1. Unsur ketepatan. Unsur ketepatan ialah diksi yang digunakan tidak merusak suasana pembaca ataupun pendengar. Lalu ada unsur kecermatan, yaitu kemampuan memilih kata yang benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tersebut. Unsur kesesuaian itu seperti bahasa harus baku, menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Lalu pembagian cakupan diksi, denotasi dan konotasi. 1. Makna denotasi lazim disebut makna konseptual. Makna yang sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan atau pengalaman yang berhubungan dengan informasi faktual atau objektif. Makna yang sebenarnya. 2. Konotasi berarti makna kias, bukan makna yang sebenarnya. Makna kata konotatif cenderung bersifat subjektif dan lebih banyak digunakan dalam situasi tidak formal. Contoh makna denotasi. Dika merasa lidahnya pahit saat makan kue ketika ia lagi sakit. Beras yang dibeli kakak mengandung banyak kutu. Permukaan kulit anak itu lecet akibat tersiram air panas. Doni dan teman-temannya mengikat tangan dan kaki para pencuri. Bunga mawar itu disiram Adi setiap pagi dan sore hari. Contoh kalimat konotasi. 1. Pria itu dituduh menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Kambing hitam itu orang tersebut dianggap bersalah. Sikapnya terhadap saya membuat saya memakan hatinya. Makan hati itu kesal, kecewa. Lengan panjang itu ditangkap dan dibawa langsung ke kantor polisi. Tangan panjang itu disebut juga pencuri. Pria itu adalah tangan kanan direktur. Tangan kanannya ini berarti orang kepercayaan direktur tersebut. Antonim. Antonim adalah dua kata yang saling berlawanan. Konsep tersebut seperti sebuah pertentangan antara sikap yang baik dan tidak baik. Contoh: besar, kecil, kuat, lemah. Lalu di sini ada homonim, homofon, homograf. Homonim yaitu homo berarti sama dan nim berarti nama. Homonim dapat diartikan sama nama, sama bunyi tetapi berbeda makna. Contoh: buku sama dengan ruas, buku sama dengan kitab. Homofon yaitu homo berarti sama, fon artinya telepon berarti bunyi atau suara. Homofon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan dan berbeda makna. Contohnya, bank tempat menyimpan atau meminjam uang. Bank itu kakak laki-laki. Homograf yaitu homo berarti sama dan graf berarti tulisan. Homograf ditandai oleh kesamaan tulisan, berbeda bunyi dan berbeda makna. Contoh: apel itu nama buah. Apel juga apel, upacara di lapangan apel. Berdasarkan panca indera. Abstrak. Kata yang bermakna abstrak adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Contoh: kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan keamanan. Konkret. Kata yang bermakna konkret adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Contoh: mobil dan pohon. Berdasarkan ruang lingkup. 1.
kata umum, makna generik atau makna umum. Contohnya kendaraan umum, generik, subordinat. Kata khusus, makna spesifik adalah makna khusus. Makna khusus juga biasa disebut hiponim. Makin khusus kata yang digunakan, maka makin sempit ruang lingkupnya, makin sedikit terjadi salah paham. Contoh, mobil, motor, bus, sepeda, angkutan kota, dan sebagainya. Berdasarkan baku tidak bakunya penulisan. Kata baku adalah kata yang digunakan menurut pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Kata baku, kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, baku aerobik, tidak bakunya aerobik. Kongres, tidak bakunya kongres. Bakunya Februari, tidak bakunya Februari. Bakunya apotek, tidak bakunya apotik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.